Selamat pagi pemirsa. Aduan dari masyarakat tentang dugaan penyelewengan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setidaknya ada 2 poin yang disoroti KPK. Pertama, KPK mendapatkan laporan adanya pengurangan harga yang seharusnya senilai Rp10.000 per paket makan, tapi yang diterima hanya Rp8.000. Yang kedua, KPK mengendus kecurangan dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada sejumlah tempat yang diduga mendapat perlakuan khusus, termasuk dalam hal pembangunan fisik dan penggunaan bahan baku MBG. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 10 Maret 2025, dengan tema Buka-bukaan makan bergizi gratis bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Kita bicara makan bergizi gratis, dan ini ada peringatan awal ya yang diterima oleh KPK. Dan kalau tadi kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, itu ada informasi yang KPK belum tahu. Makanya kemudian ada informasi seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang mau disampaikan editorial dengan topik pagi ini, Kang Ade? Ya, pertama kami ingin mengangkat masalah makan bergizi gratis ini kan karena memang harapan banyak orang ya. Dan ini juga terkait dengan hajat hidup orang banyak, dan tujuan dari MBG ini menurut kami sangat mulia ya. Dalam rangka pemenuhan gizi nasional, kemudian juga mengurangi stunting dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi ada bagaimana dampak dari MBG ini bisa menggerakkan UMKM ya. Ini kami memberikan perhatian, tetapi di sisi lain kami mendapatkan informasi bahwa KPK sudah mendapatkan laporan bahwa ada terjadi pengurangan nilai ataupun per paketnya ya, dari 10.000 menjadi 8.000, artinya di situ berkurang. Nah, pengurangan dari 10.000 menjadi 8.000 per paketnya atau per porsi ini kan bisa berdampak pada kualitas gizinya ya, kualitas makanannya. Kemudian yang lain adalah adanya laporan yang masuk ke komisi ke lembaga anti rasuah bahwa terjadi perlakuan khusus oleh lembaga tertentu terhadap PPG. Terhadap SPPG. Jadi SPPG-nya seperti dapur umum, dan itu ternyata ada perusahaan-perusahaan tertentu yang diberikan karpet merah oleh lembaga tertentu. Nah, ini karena ada kedekatan. Barangkali seperti itu, dan ini masuk ke KPK. Nah, ini menurut kami harus ditelusuri lebih jauh ya. Yang paling penting adalah MBG ini harus transparan ya, harus transparan, kemudian juga akuntabel. Bagaimana program yang memang menurut kepala Badan Gizi Nasional ini, mengapa 8.000? Karena 8.000 itu adalah makanan untuk anak PAUD dan SD kelas 3. Tetapi kan sejak awal kan tidak disampaikan adanya angka 8.000 ini. Publik hanya dikasih tahu bahwa harganya 10.000, tapi kemudian fakta yang masuk yang diterima oleh KPK ini ada 8.000 angkanya. Jadi saya kira harus disampaikan secara luas kepada publik. Ini beberapa orang mengatakan begini, Kang Ade. Ini ribut-ribut nih, soalnya tidak mau mendukung nih. Ini kan MBG ini bagus untuk masa depan bangsa, untuk mengentaskan stunting. Itu yang ribut-ribut ini karena tidak suka saja atau karena tidak kebagian bisnis, katanya begitu. Bagaimana tuh, Kang? Ya, menurut kami suara-suara kritis terhadap MBG ini jangan dinarasikan seperti itu ya. Jangan disikapi seperti itu ya. Tapi ini sebagai masukan yang berharga. Pemikiran-pemikiran dari sejumlah kalangan, misalnya seharusnya MBG ini fokus pada daerah-daerah yang memang daerah 3T ya. Daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Atau mungkin daerah yang memang prevalensi stunting sangat tinggi, seperti NTT, kemudian Sulawesi Barat, Papua, dan sebagainya. Jadi fokus saja kepada 5 atau 10 daerah yang paling miskin atau memang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi difokuskan ke arah sana. Tetapi ini sudah menjadi kebijakan. Yang paling penting adalah bagaimana dari sisi pelaksanaannya ini harus dikontrol, jangan sampai kemudian MBG ini menjadi mudorot. Mudorotnya kemudian menjadi tidak tepat sasaran dan juga terjadi praktek rasuah di sini. Ini harus dicegah. Baik, kita akan bahas itu, Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 10 Maret 2025, buka-bukaan makan bergizi gratis. Buka-bukaan makan bergizi gratis.
Aduan dari masyarakat tentang dugaan penyelewengan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setidaknya ada 2 poin yang disoroti KPK. Pertama, KPK mendapatkan laporan adanya pengurangan harga yang seharusnya senilai Rp10.000 per paket makan, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Itu rawan membuat kualitas menu MBG lebih rendah dari seharusnya. Tanpa mengungkap lebih rinci, KPK menyebut dugaan permainan itu terjadi di daerah yang jauh dari pemerintahan pusat. Kedua, KPK mengendus kecurangan dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada sejumlah tempat yang diduga mendapatkan karpet merah alias perlakuan khusus termasuk dalam hal pembangunan fisik dan penggunaan bahan baku MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN lantas memberikan klarifikasi bahwa Rp8.000 dipakai patokan pagu bahan baku yang penyediaan menu MBG bagi anak balita atau siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga kelas 3 sekolah dasar atau SD. KPK disebut BGN belum mendapatkan informasi mengenai perbedaan pagu tersebut. Sebelum sampai pada benar atau tidaknya ada penyunatan menu MBG, terlihat ada masalah yang sangat mendasar pada tata kelola program MBG. Pelaksanaannya masih minim transparansi. KPK saja yang ditugasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turut mengawal MBG tidak terinformasikan, apalagi publik. Transparansi berarti membuka akses publik terhadap proses dan langkah kebijakan pemerintahan. Publik berhak tahu. Kewajiban keterbukaan oleh badan publik juga diatur lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dana yang dianggarkan untuk program tersebut sangat besar. Nilainya bakal mencapai 300-an triliun rupiah per tahun ketika menjangkau 100% sasaran yang saat ini berjumlah 82,9 juta orang. Rata-rata kebutuhan anggaran per bulan sebesar 25 triliun rupiah. Ini semua uang rakyat. Maka pengelolaan dana sebesar itu harus mudah diketahui oleh rakyat untuk mencegah praktek lancung. Ketidaktransparanan tidak hanya membuka peluang korupsi, tetapi juga membuat para penipu leluasa menjerat calon mitra program MBG. Sistem pendanaan MBG perlu pula dibenahi. Jangan mengumpul di satu lembaga sehingga diskresi lembaga itu berlebihan, bahkan sampai jatuh ke monopoli. Kembalikan program MBG pada arah tujuan semula, yakni turut memberdayakan perekonomian rakyat dengan melibatkan UMKM. Sudahi pelibatan institusi yang menurut undang-undang tidak semestinya terlibat dalam proses produksi MBG. Sebanyak-banyaknya libatkan masyarakat, tidak terkecuali dalam pengawasan dan pengawalan pelaksanaan MBG. Mata publik bisa diandalkan mendeteksi penyelewengan ketika berbagai perangkat pengawasan internal pemerintah seperti biasa. Majal. Inilah sejatinya transparansi dan akuntabilitas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini kita minta buka-bukaan untuk makan bergizi gratis. Silakan pendapat Anda, Pak. Ya, saya sependapat ya bahwa sebaiknya pemerintah buka-bukaan aja tentang makan gizi yang gratis ya. Karena sudah ada laporan ke KPK bahwa ada dua yang dilaporkan. Yang pertama yang mestinya harga dalam satu porsi itu 10.000, sekarang dilaporkan hanya 8.000. Kemudian juga ada perusahaan yang mendapat privilege atau karpet merah. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Dan kalau KPK itu menemukan harus ditindak. Karena begini Pak Bang Ade, kalau yang hanya 10.000 itu saja sudah sangat dipertanyakan mengenai kualitas daripada makanan itu. Apalagi kalau sampai dikurangi sampai 8.000 saja. Nah, tujuan pemerintah memang baik, tetapi kalau dalam pelaksanaan di lapangan seperti ini kan ini akan menjadi kejelekan yang tidak bisa diterima oleh publik. Kemudian yang kedua, saya berharap kepada pemerintah untuk memprioritaskan kepada daerah-daerah yang stuntingnya tinggi ya. Karena kalau yang dikasih makan itu daerah-daerah masyarakatnya, orang tuanya mampu, itu ya kurang tepat sasaran. Tetapi daerah-daerah yang tingkat kemiskinan tinggi itu yang diprioritaskan. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Pak Tasrik setuju dengan yang tadi sempat dikatakan Kang Ade ya, bahwa harus lebih tepat sasaran. Tapi pertanyaannya begini Kang, semua masukan, semua penilaian seperti ini, bagaimana ya caranya supaya kemudian penyelenggara pemerintah itu bisa mau mendengarkan dan mengakomodirnya juga Kang Ade? Ya, pertama harus kita lihat bahwa mendengarkan masukan ini juga bagian dari sikap kita terhadap bagaimana kita menjaga akuntabilitas ya. Jadi kritik-kritik yang ada seperti yang disampaikan oleh Pak Tasrik tadi, hendaknya MBG ini melakukan skala prioritas. Prioritasnya adalah daerah-daerah yang miskin, daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi ya, seperti di Papua, Sulawesi Barat dan NTT misalnya seperti itu. Nah, ini perlu saya kira harus didengarkan. Pemerintah jangan malu untuk melakukan evaluasi secara total. Dan ini sangat penting sekali ya, jangan sampai kemudian MBG ini berakhir mudarat ya, mudaratnya menjadi bancakan korupsi, kemudian juga tidak tepat sasaran. Dan yang lebih penting lagi, problem negara kita ini kan penerimaan negara kita ini kan sulit sekali diperluas ya, malah defisit makin melebar ya. Jadi hendaknya MBG ini dilakukan evaluasi secara total oleh pemerintah seperti itu. Kalau kita melihat kemudian sekarang kan sudah berjalan ya untuk target akhirnya 82,9 juta orang. Itu apakah memang masih bisa dievaluasi seperti yang tadi usulan beberapa orang, atau Kang Ade juga katakan, atau memang karena sudah terlanjur diketok begitu, ya 1 tahun ini harus berjalan dulu seperti itu, atau bagaimana? Ya, yang paling penting adalah evaluasi, jangan kemudian pemerintah merasa malu ya. Bagaimanapun juga evaluasi bagian dari sistem manajemen yang baik ya, dari mulai planning, kemudian actuating, controlling. Nah, yang paling penting dari MBG ini perlu diketahui oleh publik adalah mengenai dasar hukum. Dasar hukumnya saya kira mesti diperjelas lagi. Dasar hukum seperti apa MBG ini, kemudian juga alur kerjanya, kemudian lintas sektoralnya seperti apa, kemudian juga sinergi dengan pemerintahan daerah seperti apa, pembagian kerja seperti apa. Ini kan juga perlu disampaikan kepada publik. Jadi aspek tata kelola ini, kemudian juga aspek dari skala prioritas, ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Kita lihat misalnya bagaimana pembagian makanan gratis di India, kemudian di Brazil dan di Jepang. Ini infrastruktur undang-undangnya, infrastrukturnya ini selevel undang-undang gitu loh. Diatur oleh undang-undang. Diatur oleh undang-undang. Jadi sangat penting sekali bagaimana secara regulasi harus diperkuat lagi. Di Indonesia belum ya? Kalau saya lihat, kalau saya melakukan pelacakan ini belum terlihat ya seperti apa payung hukumnya ya. Yang khusus mengatur MBG ini. Yang khusus mengatur MBG. Nah, ini sangat penting sekali aspek regulasi sehingga di situ ada kepastian hukum. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah bagaimana di RPJMN 2025 ya.
ini sampai 2029, ini mesti dicantumkan MBG ini. Sehingga dengan demikian publik bisa tahu seperti apa arah pemerintah, sampai seberapa kuat pemerintah ini mempertahankan MBG jika itu masuk pada RPJMN 2025-2029. Satu hal yang juga dipertanyakan orang, Kang Ade, bagaimana mengukur dampak dari MBG ini? Karena semua program pembangunan kan sebenarnya harus terukur efeknya ke bangsa ini seperti apa. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang kita bisa pesankan kepada pemerintah supaya kemudian MBG ini menjadi lebih baik? Kita tidak dicurigai untuk orang-orang yang, wah ini mau menjatuhkan pemerintah begitu. Bagaimana Kang Ade? Ya, yang paling utama adalah harus disampaikan kepada publik mengenai aspek tata kelolanya ya. Jadi tata kelola yang baik, good governance, ini saya kira sangat penting ya. Good governance ini kan terdiri dari 3 hal. Pertama adalah akuntabilitas, kemudian transparansi, dan ketiga adalah partisipasi. Nah, 3 hal ini menjadi kunci bagaimana MBG ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kemudian juga secara pengorganisasian, secara bagaimana alur kerja dibangun. Kemudian termasuk juga pelibatan TNI. Ini kan pelibatan TNI kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ini kan juga tidak TNI tidak bisa masuk ke sana seperti itu. Nah, ini di dalam regulasi yang sampai hari ini juga saya belum bisa melihat bagaimana keterlibatan TNI di dalamnya, di dalam MBG ini seperti apa, sejauh mana seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah evaluasi harus dilakukan ya, sehingga harus tepat sasaran. Dan pemerintah masih ada waktu, saya kira, bagaimana menggeser MBG ini fokus kepada daerah-daerah 3T atau daerah-daerah miskin. Atau mau fokus lagi adalah daerah-daerah yang memang 10 besar stuntingnya tinggi misalnya. Ini kan lebih tepat sasaran. Sesuai dengan tujuan awal diadakannya MBG ya? Jadi dengan demikian bahwa semangat MBG ini untuk menjadikan anak-anak Indonesia lepas dari stunting, kemudian menjadi anak Indonesia yang sehat dan kuat, ini tercapai sasaran tersebut. Kalau kemudian masih belum dilakukan, pemerintah bergeming, itu apa yang akan terjadi kira-kira dengan MBG ini, Kang? Ya, menurut saya seluruh civil society, kemudian juga kalangan kampus dan sebagainya, ini harus memberikan masukan yang berharga. Bagaimana MBG ini bisa tepat sasaran, kemudian juga bisa memberikan maslahat bagi bangsa Indonesia, terutama bagi anak-anak Indonesia. Baik, kita percaya bahwa pemerintah akan melindungi segenap warga negara, termasuk memperbaiki MBG ini berdasarkan masukan-masukan yang kita berikan. Kang Ade Alwi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Sudahi pelibatan institusi yang menurut undang-undang tidak semestinya terlibat dalam proses produksi MBG. Perbanyak juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan pelaksanaan MBG. Mata masyarakat bisa diandalkan untuk mendeteksi penyelewengan ketika berbagai perangkat pengawasan internal pemerintah tidak tajam dalam mengawasinya. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.